Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tentang rotasi tanaman untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum pengelolaan hama dan penyakit tanaman. Dosen pengampu Eprin Pimansa, SP, MSI, dengan anggota kelompok saya sendiri Amal Pratiwi, teman saya Budi Raihan, Dela Nisa, Nur Wahidah, dan yang terakhir Dea Rizky Utami. Yang selanjutnya yaitu rotasi tanaman. Rotasi tanaman merupakan salah satu pola tanam, yaitu menanam lebih dari satu jenis tanaman yang tidak sepamili secara bergilir pada satu lahan, pada satu periode penanaman dalam urutan waktu tertentu menurut Balai 1996. Selanjutnya, manfaat rotasi tanaman. Beberapa manfaat rotasi tanaman. Yang pertama, memutus siklus hama dan penyakit. Melalui rotasi tanaman, beberapa jenis hama dan penyakit tanaman mampu dikendalikan, namun dengan syarat melakukan rotasi tanaman dengan jenis atau famili yang berbeda. Kemudian yang kedua, meningkatkan bahan organik tanah dan struktur tanah yang lebih baik. Meningkatnya bahan organik tanah dapat meningkatkan infiltrasi, retensi air, dan aktivitas mikroorganisme. Aktivitas kompetisi mikroorganisme tanah akan meningkatkan ketersediaan hara dan mengurangi patogen serta hama penyakit tanaman. Kemudian yang ketiga, mengurangi tingkat kehilangan tanah akibat erosi. Kegiatan rotasi tanaman meninggalkan banyak residu tanaman. Residu tanaman tersebut memiliki kemampuan mengikat tanah sehingga dapat mengurangi resiko kehilangan tanah. Di kawasan rentan erosi, beberapa praktik manajemen pertanian seperti pertanian tanpa olah tanah mampu melengkapi rotasi tanaman untuk mengurangi dampak limpasan permukaan oleh air hujan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Budi. Baik, yang selanjutnya merupakan contoh dari skema rotasi tanaman pada tanaman organik yang dilakukan pada perkebunan gudang garam. Nah, yang pertama itu dengan menanam tanaman umbi-umbian, kemudian setelah menanam tanaman umbi-umbian diganti dengan menggunakan tanaman legum atau tanaman kacang-kacangan. Kemudian setelah itu dapat ditanam tanaman sayuran buah ataupun sayuran daun. Nah, pada saat penanaman tanaman umbi-umbian ini, maka kandungan unsur hara pada tanah akan berkurang banyak. Karena pada proses pembentukan umbi pada tanaman umbi-umbian ini memerlukan unsur hara yang cukup banyak, sehingga unsur hara di dalam tanaman akan diserap lebih banyak pada tanaman umbi-umbian. Nah, sehingga untuk menyediakan kembali unsur hara yang ada di dalam tanah ini, perlu dilakukan penanaman tanaman yang dapat mengembalikan kembali unsur hara yang ada di dalam tanah. Salah satunya yaitu dengan menggunakan tanaman legum atau tanaman kacang-kacangan. Karena pada tanaman legum ini dapat menambah unsur, terutama unsur nitrogen di dalam di udara, kemudian menambahnya ke dalam tanah, sehingga unsur hara nitrogen ini akan kembali tersedia pada tanah. Nah, setelah itu dengan meningkatnya kandungan N di dalam tanah ini dapat ditanami kembali oleh tanaman sayur-sayuran. Itu bisa tanaman sayuran buah maupun sayuran daun. Nah, selain skema rotasi tanaman ini juga pada tanaman umbi-umbian, legum, sayuran atau yang lainnya, dapat juga rotasi tanaman pada lahan sawah. Dengan pertama penanaman sawah, kemudian nantinya diganti dengan menggunakan bisa tanaman legum maupun tanaman jagung. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Dela. Baik, terima kasih Budi. Selanjutnya merupakan beberapa hasil penelitian mengenai rotasi tanaman. Yang pertama, menurut Enggiate dan Marwoto tahun 2017, rotasi tanaman kacang panjang dengan gambas berpengaruh terhadap perkembangan hama penggorok daun. Hal ini dikarenakan penggorok merupakan hama polifag
atau menyerang berbagai jenis inang, termasuk gambas. Yang kedua, hasil observasi sementara menunjukkan adanya penurunan kematian tanaman tembakau pada lahan-lahan yang dirotasi dengan brokoli, menurut Julianti tahun 2009. Nah, brokoli ini termasuk kelompok Brassicaceae yang kaya akan glukosinolat atau GSL. GSL merupakan sumber biofumigан alam karena proses hidrolisisnya menghasilkan senyawa toksik yang mampu membunuh hama ataupun patogen penyebab penyakit. Dan yang terakhir adalah hasil penelitian Suryadi et al. Pada tahun 2017 yang menunjukkan pengaruh rotasi tanaman sayuran organik terhadap kelimpahan arthropoda yang terperangkap di lahan organik PT Gudang Garam Tbk adalah dari kelas Collembola, seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Amara. Berikut daftar pustaka yang digunakan untuk menyusun materi. Selanjutnya akan ditayangkan video wawancara terhadap petani, yaitu tentang rotasi tanaman di daerah Ciwidey. Ikan tanaman mohon antawis tumpang sari seperti ini kan menjelang musim kemarau karena musim penghujan di tanamnya tanaman anu mung saukur biasa 20-40 biasa dipanen. Biasa memang kenapa durasi terus nanti pamanenan biasa mah tanaman biasa mah 110 hari 3 bulan lebih. Kalau itu paling banter 1 bulan, 1,5 bulan 60 hari, 40 hari berbeda. Mereka mah apa pecah gitu. Satu acana di belakang. Satu acana itu uangnya naruh. Ayo pamingke misalnya teh saat pecah panen pada di belakang. Rencana mah itu saleti. Saleti. Saleti jalan musim kemarau itu tempat sebaran itu sekitar 60 hari 50-60 hari dan di tanaman di lahan itu 3 bulan 10 hari jadi pas pemeliharaan dari sekitar bulan Mei lah panennya sekitar bulan Mei. Kami biasanya di rotasi gitu teh aya pengaruhna naon gitu kan kalau musim hujan seperti ini mah rentan penyakit terus pemeliharaannya lebih tinggi. Kan kalau musim hujan mah sehari sekarang hujan disemprot gitu besoknya hujan lagi semprot lagi kan. Kalau ini mah kalau musim kemarau paling seminggu 2 kali 3 hari sekali tapi pula kita bahan-bahan pestisida tadi ini mah kan nggak bisa organik pasti. Kalau lahan terbuka bukan hidroponik kok pasti pakai herbisida itu apa pestisida nggak bisa organik. Kalau greenhouse kalau begitu mah kan nggak ada pengaruh dari luar itu mah bisa pakai pupuk organik. Kalau di sini mah nggak bisa tanaman organik kalau terbuka kayak gini. Kenapa? Pasti kan tidak ada terhalang kan itu mah. Kalau itu kan tersekat, kalau itu kan di greenhouse gitu kan ada pengaruh dari luar. Tapi Bapak pernah pengalaman nggak misalnya teh nanamnya tuh tanaman yang sama terus itu pengaruhnya kayak gimana? Enggak, kalau itu kan kepengaruh ke tanahnya kayaknya gini. Kalau terus ditanamin jenis yang sama lelah gitu ya, lelah kan jenis tanaman itu ada ciri khas tertentu seperti kalau habis ini pecah, kalau mau ditanamin yang lain pasti tanahnya itu gembur. Kalau habis tanaman cabai itu pecah kapal cabai pasti tanahnya kering gitu.
akan lama musim tanam itu. Nah itu pasti digemburkan lagi. Nah ini seperti ini untuk menggemburkan tanah kita daripada dipusokkan nggak ada ditanamin gitu ya, ditanamin yang sifatnya bisa menggemburkan tanah. Durasinya nggak lama, cuma 40 hari. Kalau yang biasa kan 110 hari. Kalau di sini komunitas andalannya itu tuh sehari kayak gitu tuh. Iya. Apa juga ya, caranya habis ini panen ini itu kan lagi disebar semaian mau tanam setelah itu Jadi nanti langsung setelah panen langsung tanam lagi. nggak diolah dulu kan lama diolah juga kalau lahan segini kalau setengah hektar ini sekitar pengolahannya sekitar 2 mingguan. Benar. Setelah itu kan udah hampir 2 minggu dibiarkan dulu biar si ininya apa pupuknya itu pupuk kayak ayam gitu Bukan dong. bukan yang itu biar fermentasi dulu nggak langsung ditanamin diikan dulu fermentasi dulu kan kalau itu kan panas. Iya kan. Kalau misalnya rotasi tanaman gitu ada pengaruhnya nggak Pak ke hama? Misalnya kan hama tiap tanaman itu kadang suka beda-beda. Kan kalau ini diistirahatkan selama musim panen pengolahan tanam juga itu hama yang ini bikinnya seperti ini mana ulat kan ulat kalau keselet itu hamanya lain lagi seperti kupu-kupu kecil namanya apa barang ulatnya ulat yang dari tanah yang suka memotong batang pohon. Kalau ini kan ke daun, kalau ini mah beda-beda lagi. Terus kalau itu kan penanganan. Kalau di sini kenapa ganti-ganti? Karena di sini komoditi biasanya yang menjadi itu seperti itu, seperti seledri. Biasanya kan harganya tidak bisa diprediksi. Seperti sekarang lagi jatuh 4.000, kadang-kadang sampai kalau orang lelah rugi nggak ada kembali modal, orang lain nggak mau tanam, yang buat tanam terus misalkan dia sampai dari 4.000 itu nantinya bisa sampai 20.000. Jauh. Ya kalau misalkan biasa kan permintaan itu berbagai pemasukan itu dengan permintaan. Kalau permintaan banyak, demand-nya banyak, itu kan itunya kurang pasti naik harganya. Kalau kita sekarang lelah, saladri sekarang harganya kan murah. Terus penyakitnya juga banyak kalau musim hujan seperti ini. Jadi kalau musim hujan berarti lebih banyak penyakit ya? Banyak penyakit, lebih banyak pengeluarannya. Modalnya double. Kalau biasanya bisa 1 juta satu areal, kalau musim ini bisa sampai 3 juta, 5 juta. Double. Kalau musim seperti ini, hujan terus-terusan kayak gini, nggak sekali tanam, misalkan itu ini untuk alokasi untuk ini gitu. Kemungkinan beli lagi benihnya juga ada pasti ini pada mati sama sulam lagi.